Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Penggerak. Saya Francisca Wiwin Kristanti, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pendur, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang saya yakini tentang pembelajaran dan murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya ketahui sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, guru menjadi pusat pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran, sebagai guru, saya cenderung lebih dominan untuk menjelaskan materi dan siswa hanya fokus mendengarkan saja. Yang kedua, guru kurang memperhatikan dan memahami karakteristik masing-masing siswa. Ketiga, KKM merupakan patokan ketercapaian. Keempat, anak terlahir seperti kertas putih kosong. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh dalam menentukan bakat dan minat pada diri siswa. Berikutnya, kegiatan pembelajaran berfokus pada ketuntasan materi dan hasil akhir. Di dalam mengajar, saya cenderung memiliki target materi pembelajaran yang harus tuntas. Terakhir, pendidikan budi pekerti hanya difokuskan pada pelajaran agama dan PPKN saja. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa anak terlahir dengan memiliki garis samar-samar. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran haruslah berpusat pada siswa. 4. Setiap siswa masing-masing memiliki karakter yang unik. Yang kelima, ketercapaian belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Yang terakhir, semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, bahwa kita sebagai pendidik harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik dan bermakna agar motivasi belajar siswa dapat meningkat. Kedua, mengarahkan siswa belajar sesuai minat dan bakatnya. Ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas masing-masing siswa. 4. Menuntun bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan yang menuntun siswanya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, pendidikan harus memahami karakter siswa. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada siswa. Dan yang terakhir, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Berdasarkan hasil refleksi saya, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, pendidikan yang menuntun anak, bukan menuntut. Kedua, menyesuaikan dengan kodrat anak. Ketiga,
menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak dan berhamba pada anak. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga berpemahaman jika anak itu bukan tabula rasa. Dan terakhir, menurut KHD, pendidikan harus mengutamakan budi pekerti. Hal yang segera saya terapkan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya menjadi pendidik yang dapat menyadari dan memperhatikan kodrat anak, menuntun anak, mengutamakan budi pekerti, dan juga menerapkan sistem among. Selain itu, saya juga merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif, berdiferensiasi, variatif, kreatif, kolaboratif, berkonsep merdeka belajar, dan berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dalam mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak dengan tulus hati. Kedua, pendidikan bukan hanya kognitif, akan tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik agar kelak anak menjadi manusia yang bahagia dan selamat, merdeka seutuhnya. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.